bahwa modal utama itu, kekuatan utama pers itu adalah kebebasannya. Tapi itu juga menjadi kelemahan utamanya gitu. Karena kebebasannya itu kebebasan itu akan berbenturan dengan dunia bisnis yang kira-kira jargonnya bagaimana baiknya, bukan bagaimana benarnya, Mas. Cincai aja nggak mau ribut, nggak mau ribut. Bagaimana baiknya. Nah ini perbenturan yang keras ya. Nah apalagi kemudian kita lihat disrupsi media yang terjadi sejak 5 tahun terakhir ini itu ya nggak berlebihan lah kalau kalau mau mengatakan telah melulu antakan itu. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bersama saya Bambang Sadiono di Inspirasi untuk Bangsa, di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyambut program menuju Indonesia Emas 2045 dan bersama Prabowo Gibran yang akan memimpin pemerintahan Indonesia 5 tahun mendatang. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh media yang mudah-mudahan nanti bisa memberi pemahaman dan wawasan kepada kita, kira-kira peluang atau kegiatan media 5 tahun yang akan datang seperti apa. Yaitu kita sudah bersama dengan Bapak Haji Ilham Bintang. Beliau wartawan senior yang sudah malang melintang di berbagai kegiatan kewartawanan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik baik sekali Mas Bambang. Ini hari pertama eh, bulan Ramadan, jadi eh, Ya, masih segar lah, masih segar. ya baik. Pak Ilham ini adalah selain wartawan juga pengusaha, dikenal sebagai pelopor jurnalistik infotainment. Program pertamanya Check and Recheck yang sampai sekarang masih eksis, walaupun tidak dalam bentuk cetak, tetapi dalam platform digital dan televisi. Awalnya mulai 1996 dan penggemarnya sangat banyak. Nah, Pak Ilham, mungkin bisa diceritakan secara singkat ya, supaya penonton kami mendapat update ya tentang Ya, Pak Ilham ya, mulai merintis sejak awal sampai sekarang. Silakan Pak Ilham. iya Mas Bambang, saya kira itu program itu sebenarnya adalah obsesi saya untuk meyakinkan publik bahwa apa produk wartawan itu pastilah kebenaran itu. Nah, itu kalau nggak salah Mas Bambang juga masih di dunia pers waktu itu. Pada masa itu kan publik sudah kurang percaya kepada media gitu. Ada istilah pelintiran, ya kan. Istilah sekarang ini kalau istilah sekarang editing gitu kan. Dulu sampai ada ibu-ibu komplain itu, ya kan. Ketika dia pergi ke pasar, lalu kemudian
harganya berbeda dengan yang dituliskan oleh media. Terus kemudian pedagangnya mengatakan ya udah beli aja sama koran itu. Gitu. Mungkin sekarang kejadian sama pada pada masa sekarang ini ya ketika harga-harga sembako naik gitu. Mungkin wartawan kembali kembali disorot kan perbedaan angka yang dimuatnya sebagai harga harga sembako itu berbeda di lapangan gitu. Ya belum tentu wartawannya salah Mas. Siapa tahu waktu dia umumkan itu kan 2 hari lalu oleh menteri misalnya bahwa barangnya sudah turun. Tapi waktu dia cek, dia ternyata masih naik. Nah, itu kan menarik ketika eh, apa topik ini menarik ketika itu bisa dibuktikan dengan eh, pertemuan Pak Jokowi waktu di sebuah daerah itu ya. Kawan nanya, bagaimana harga beras sekarang ini? Ya, kamu cek di pasar, jangan saya gitu. Dan ternyata setelah dicek di pasar memang masih naik gitu kan. Jadi Baik, Pak Ilham. Pak Ilham ini kan sepanjang karirnya sebagai wartawan itu mengalami berbagai era ya, bahkan iya, mengalami era Orde Baru. Saya tidak tahu Pak Ilham mengalami era sebelumnya apa enggak. Kemudian era reformasi, era beberapa presiden. Mungkin Pak Ilham bisa cerita sebagai wartawan, sebagai orang media, saya era bekerja yang di mana yang paling nyaman, paling kondusif? saya bekerja di Harian Angkatan Bersenjata itu tahun 76. Jadi hampir 48 tahun lalu ya. Tahun lalu eh, di sebuah media yang dididik itu Mas Mas Bambang untuk tidak mengatakan jelek. Kan tertib banget itu. Jadi kalau bilang jelek ya kurang baik aja gitu. Jadi, ya, dan dia memenangkan surat kabar itu selalu memenangkan hadiah berbahasa Indonesia terbaik tiap tahun tiap tahun. Harian Angkatan Bersenjata hampir tiap tahun. Tetapi problemnya itu kurang direspon oleh pasar, kurang kurang laku. Tapi ada hikmahnya kemudian eh, karena kurangnya pembacanya tidak semelimpah misalnya koran-koran kayak Kompas ya. Eh, Sehingga pemasaran iklannya kurang. Karena karena iklan kurang, maka banyak space yang tersedia. Nah, karena banyak space tersedia, kita bisa banyak melahirkan tulisan gitu gagasan-gagasan itu. Itu kelebihannya. Ya, mungkin biar apa audien paham. Jadi korannya ini namanya Angkatan Bersenjata yang Harian Angkatan memang Bersenjata. di belakangnya itu adalah institusi ABRI waktu itu yang masih Ya, luar biasa. Puspen Abri. Nah, dia merupakan satu-satunya surat kabar resmi pemerintah. Kalau suara karya kan surat kabar Anda surat kabar partai kan gitu. Berita Yuda surat kabar Angkatan Darat, ya kan? Nah, kalau kalau Angkatan Bersenjata surat kabar resmi pemerintah karena Kapuspen Abri gitu. Dan pada waktu itu era Orde Baru yang memimpin Pak Soeharto yang terkenal tadi sangat apa ya kalau tidak sangat mengendalikan ya sangat apa ya memperhatikan media Iya, supaya apa ya bersikap positif lah terhadap kegiatan pembangunan. iya. Nah, silakan Pak Ilham diteruskan. Iya, saya waktu itu memilih minat kepada kebudayaan, Mas Bambang. Karena ruang saya untuk ke politik memang nggak akan diberikan oleh kantor lah, ya kan. Misalnya, misalnya ikut apa berkantor di istana atau di kampus Penabri. Karena belakangan juga tahu bahwa eh, pemimpin redaksi saya tahu betul saya menambahkan kebebasan untuk menulis mengekspresikan dan itu kalau ditaruh di situ bisa tumbuhkan dengan ini dengan pemerintah misalnya.
Meskipun sekali-sekali saya juga harus menghadapi tekanan seperti itu. Misalnya, udah kamu tangani bagian hiburannya aja. Misalnya Kapuspen ada dulu ada namanya ini Mas, kamera Ria itu apa? Kamera Ria, ya kan? Uh, TVRI, cobalah ditulis gimana evaluasi gitu apa bikin eh, apa bikin kayak preview lah gitu. Ya kita kritik, akhirnya kritik begitu pun bisa bisa kena marah paginya gitu. Ya, jadi ya pernah eh, ikut ini apa merasakan itu Mas Bambang pemilu sebagai reporter lah. Itu saya eh, kalau meliput kampanye P3 kan cuma ada 3 partai ya. Partai P3 misalnya statement itu banyak uraian yang saya bisa kutip itu jadi pendek Mas. Kalau Golkar, wah tambah ditambahin, ya kan? Dan itu jadi saja. PDI Pak, apalagi PDI, masih PDI itu ya nggak terlalu dihiraukan waktu itu gitu. Nah, kita merasakan, jadi saya kira masih nggak apa-apa untuk saya kenang ya. Ada namanya Pendi itu, Pendi dari kampus Penabri itu. Semua wartawan juga kenal itu, ya kan? Yang selalu menelpon apa segala macam. Sehingga Pak Nasruddin Harz kawan Anda itu sama-sama di Golkar itu sempat ngomong ya udah Ilham kalau ada dari Kepuspen jangan Ilham yang tanganilah gitu. Karena saya menolak siaran persnya itu diturunkan utuh. Saya kepengen harus merubah itu karena tidak cocok untuk menyesuaikan dengan surat kabar. Beda dengan bahasa kaku tentara gitu. Nah, pokoknya tentara nggak mau itu. Ya udah Pak Nasruddin sebagai ini orang bijak, ya udah Ilham gak usah tangani itu biar aja tangani orang lain itu. Nah, Pak Ilham, pertanyaannya begini, eh, ketika pernah mengalami budaya pers seperti itu, kemudian melihat kebebasan yang sekarang ini seperti ini, orang mau nulis apapun kelihatannya nggak ada masalah. Gimana, Pak Ilham? Iya, saya tunggu dulu. Saya justru justru mencoba ada proses dari Harian Angkatan Bersenjata kemudian ke cek and cek itu, Mas. Saya mempraktekkan bahwa kebebasan berpendapat itu, ya kan, membuka apa-apa yang justru mau ditutupi oleh orang lain, itu bagian daripada sesuatu yang sebenarnya disukai oleh masyarakat itu, yang didamba oleh masyarakat dilakukan oleh wartawan. Nah, saya memulainya dengan apa? Dengan memilih segmen hiburan ekspresi itu. Kenapa? Karena kalau segmen hiburan itu tidak menjadi perhatian publik, tidak bukan publik, tidak menjadi perhatian pemerintah untuk di untuk diawasi gitu, ya kan? Nah, tapi prinsip-prinsip kerja jurnalisme yang benar di situ malah. Jadi cover both side, orang mengatakan apa segala macam ini. Dan tidak semua juga artis setuju. Artis itu kan juga ada sedikit feodalismenya. Kalau dia mengatakan sesuatu, jangan lagi misalnya eh, si artis A mengatakan eh, sesuatu, lalu kemudian kita cross check kepada katakanlah lawannya dia gitu, dan ditemukan fakta yang berbeda, itu mereka marah juga kenapa diadu begitu. Padahal kita terangin bahwa itu cover both side, semua pihak punya hak untuk dibicara gitu. Ya, ya. Nah, tapi mengulangi pertanyaan saya tadi. Tentang kebebasan, Dibandingkan dengan situasi sekarang, ini seolah-olah kan orang malah apa ya berlebih-lebihan itu kebebasannya. Mas Bambang, DNA ya, DNA-nya wartawan itu memang merdeka dan kritis. Kalau tidak merdeka dan kritis, saya kira saya mau mengatakan bahwa mungkin sulit kita segera memproklamasikan kemerdekaan itu, Mas Bambang. Jadi perjuangan pers kita itu kan dari 1908. Ya ketika tokoh-tokoh pergerakan kita gitu. Tokoh-tokoh pergerakan kita
melihat perkembangan di Eropa, berkembang politik etis itu tentang HAM, tentang demokrasi dan sebagainya. Lalu kemudian pers kita melalui pena-penanya dan eh, eh, dia lahir bersama eh, semua semua tonggak-tonggak penting dalam sejarah pergerakan dan kemerdekaan kita, Budi Utomo, Sumpah Pemuda dan sebagainya gitu. Jadi DNA-nya memang kritis. Anda ingat di tahun tahun awal-awal itu, tahun itulah yang mempengaruhi pemilu. Pemerintah bikin pemilu tahun 55 dan kemudian eh, tahun 46 sampai setelah PWI, kelahiran PWI sampai di tahun 55 itu menginspirasi Bung Hatta wakil presiden untuk mendorong orang bikin partai, ya kan? Karena kalau melalui jalur pers nggak bisa yuk, ya kan? Karena demokrasi itu harus anak kandungnya partai lah. Dia sudah kritis dan pada periode periode awal-awal itu malah pemerintah mendorong dia ke sebebas-bebasnya karena konteksnya supaya berita proklamasi itu, berita tentang perlawanan kita terhadap Belanda penjajah itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi itulah pada masa emas pers kita, Mas Bambang. Lu suruh dianjurkan untuk melawan, untuk kobar. Ah, dia baru mulai 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 sedikit mengalami pengetatan ketika demokrasi terpimpin itu. Demokrasi terpimpin. Sudah mulai ada ditangkapin, udah ada dan sebagainya. Tiba-tiba pemerintah berbalik arah merasa bahwa pers ini mengganggu katakanlah revolusi. Itu kan jargonnya dulu Bung Karno ya, revolusioner, apa perjuangan pemerintah. Nah, lalu kemudian dapat lagi bulan madu ketika rezim Orde Lama tumbang. Rezim Orde Lama tumbang masuk ke era Orde Baru. Dapat lagi bulan madu 1-2 tahun lah. Setelah itu mendapat lagi kekangan sampai akhir masa jabatannya Pak Harto lebih 32 tahun pemerintah gitu. Jadi dari kesimpulan itu Mas, memang pers itu dalam tanda petik ya, tanda kutip ini memang sekutu pemerintah, apa seteru pemerintah. Tidak pernah bisa bersekutu. Fenomena ini juga dialami oleh Amerika Serikat, negara yang paling demokratis itu. Mereka mencatat juga semua presidennya itu hanya baik waktu kampanye. Setelah pemerintah menjalankan pemerintahan, yang pertama-tama itu adalah yang pertama-tama yang menjadi korbannya adalah wartawan. Nah, pernah ada presiden Amerika yang oleh Pak Menteri Penerangan diabadikan sebagai seorang apa pelopor kemerdekaan pers di Amerika. Itu terbalik Mas sebenarnya. Dia pernah mengatakan tokoh itu mengatakan presidennya itu mengatakan bahwa kalau saya disuruh memilih negara atau pers, maka saya akan memilih pers itu. Oh, kita kagum semua. Ternyata setelah kita pelajari, justru presiden itu yang paling banyak menangkapi wartawan. Dan kutipan yang tadi itu dari para pemilih negara, saya memilih pers, itu waktu kampanye, Mas Bambang. Nah, jadi kembali ke laptop. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, ini kan situasi sekarang ini rasanya luar biasa kebebasannya, apalagi ada medsos. Ya. Bahkan presiden juga termasuk apa yang kemungkinan besar akan menjadi presiden yang akan datang, Pak Prabowo dan Gibran, itu sehari-hari dikritik begitu apa, begitu keras, begitu lugas. Pak Ilham merasakan seperti apa? Mas Bambang sudah menyebutkan tentang kritik yang tidak berhenti itu, ya kan? Nah, dan itu saya mengatakan itu tidak akan berhenti karena DNA pers memang memang kritis. Tidak ada yang bisa menghentikan. Sekurang-kurangnya
kita berpegang pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, Mas Bambang. Saya kira Anda ikut melahirkan itu ya, waktu di DPR ya. Ya, Undang-Undang 40 itu Anda ikut melahirkan ya. Nah, itu kan memang didesain juga sesuai dengan DNA wartawan. Tidak ada lagi kontrol itu. Ya kan tidak ada lagi misalnya PP-nya yang atau Kepmennya gitu Mas Bambang. Kan tidak ada kan? Jadi itu undang-undang begitu jalan langsung operasional, wartawan mengurus nasibnya sendiri gitu. Ya. Nah, apalagi ke dalam kondisi wartawan sendiri mengalami krisis ekonomi dalam perkembangannya itu makin kritis, makin kalah gitu, Mas. Mas. Untungnya itu beruntung. Jadi saya mengira bahwa mereka tidak akan berhenti karena eh, itu komitmen sejak tahun 98 itu kan komitmen bangsa bukan komitmen antara pers. Undang-undang itu kan bukan undang-undangnya wartawan. Itu itu undang-undangnya bangsa kita yang diakomodasi oleh negara kan menjadi hukum positif itu. Menjadi hukum negara, aturan. Ya, jadi yang menarik dari semangat undang-undang pers itu adalah bahwa ini pers bukan sekedar apa sarana komunikasi, tetapi juga merupakan apa ekspresi atau kegiatan perekonomian gitu. Di Iya, situ dinyatakan itu. Nah, jadi bicara tentang itu, menurut Pak Ilham, situasi seperti apa yang ideal? Artinya kebebasan, kemerdekaan terjamin, tapi bisnis persnya itu juga juga baik iya. gitu loh. Saya kalau tanya idealnya, saya idealnya periode 45-50 itu, Mas. Ketika justru bangsa dan otoritas yang memerintah pada waktu itu satu padu dan mendorong pers untuk bekerja optimal melindungi negara ini gitu dari apa kemungkinan Belanda untuk melakukan agresi gitu. Ya kan itu kan sejarahnya luar biasa didorong dan itu sebabnya mengapa pers dengan bangga menyebut diri sebagai bagian integral dari kemerdekaan dari perjuangan bangsa gitu. Tapi kondisinya ya, saya baru ngomong kondisinya mereka nggak tahu ekonomi, nggak ada tahu ekonominya. Mereka bikin surat kabar itu jual rumah, jual sawah, jual tanah, dan mereka belum belum menemukan katakanlah apa model bisnisnya, ya kan? Mereka belum kenal iklan, bahkan belum kenal gaji kalau nggak salah Mas Bambang. Nah, kalau sekarang model sekarang ini itu tantangannya luar biasa Mas Bambang. Pasti berat, ya kan? Udah biasa hidup enak gitu, udah punya penghasilan di atas standar UMR, ya kan? Eh, Terus menghadapi disrupsi, ya kita lihat tiba-tiba layoff itu, tiba-tiba PHK dan lain sebagainya gitu. Nggak mudah. Ya. Nah, itulah yang akan saya tanyakan ya. Ketika secara idealisme bagus, tapi bisnisnya tidak bagus. Bahkan Ya, sejarah pers Indonesia kalau kita ingat, mulai dianggap berhasil itu kan setelah Kompas ya dan lain-lain lah. Setelah angkatan ya, itu kemudian berhasil dan Pak Ilham juga menikmati itu ya, setelah reformasi bisnis itu juga bagus, ya. terutama media elektronik. Nah, maksud saya gimana ini mencapai era yang secara idealistis media atau pers itu bagus, tapi secara bisnis sehat sehingga wartawannya itu sudah sejahtera. Iya, saya menulis 2 tahun lalu kalau nggak salah Mas Bambang bahwa modal utama itu kekuatan utama pers itu adalah kebebasannya. Tapi itu juga menjadi kelemahan utamanya gitu. Karena kebebasannya itu kebebasan itu akan berbenturan dengan dunia bisnis yang
Kira-kira jargonnya bagaimana baiknya, bukan bagaimana benarnya, Mas. Cincai aja nggak mau ribut, nggak mau ribut. Bagaimana baiknya. Nah ini perbenturan yang keras ya. Nah apalagi kemudian kita lihat disrupsi media yang terjadi sejak 5 tahun terakhir ini itu ya nggak berlebihan lah kalau kalau mau mengatakan telah meluluhlantakkan itu infrastruktur penerbitan pers ya. Jadi kan semua agen infrastruktur agen mas, agen agen ngecel lah, kan itu hancur itu. Ya. Dan terutama pembacanya sudah berubah habit itu. Dia kayak kalau baca koran itu kayak kayak orang tua pakai Siri itu mas, jadul, ya kan. Apalagi di zamannya pandemi itu, seolah koran itu juga pembawa virus itu, virus COVID. Jadi saya nggak ditinggalkan itu. Nah, sekarang dalam kondisi seperti itu, saya suka juga ada surat kabar berani sekali, Mas. Berani. Dia mengawal justru memang menjadi seolah-olah sudah apa nih mewakafkan dirinya, mewakafkan medianya untuk untuk mengawal bagaimana demokrasi ini tetap tegak. Ada beberapa dan itu tampaknya konsisten. Saya nggak tahu bagaimana ekonominya. Antara lain Tempo, antara lain Tempo, ya. Dia betul-betul konsisten dan dengan berbagai platform ya, platform cetak eh, dan apa media sosial gitu. Yang menarik, menarik paling tidak memberi katakanlah pemahaman baru ya, bagaimana bersikap terhadap pemerintah sekarang ini, kehidupan sekarang ini. Jadi Tempo itu menempatkan dirinya tidak bermusuhan dengan pemerintah, justru bermitra dan konten-kontennya itu menegur mitranya gitu. Nah, kena kena eh, pandangan kesetaraan itu Mas Bambang. Ya kita memang mestinya semua media mesti bermitra kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pers tahun 4 tahun 99 nomor 40 itu kan menaikkan derajat derajat pers untuk setara dengan pemerintah gitu. Ya, katakanlah undang-undang itu seolah melegitimasi bahwa pers itu adalah pilar keempat demokrasi. Ya, pun pilar itu nggak dapat gaji, nggak dapat apa dibandingkan tiga pilar lainnya misalnya. Anak buah. Justru ketika ada kawan-kawan bersikeras untuk mendapatkan gaji juga, saya tentang loh. Jangan, jangan ketika wartawan juga mau digaji, ya selesai itu namanya DNA kritisnya. Ya, mau tidak mau ya Mas Bambang ya gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Pak Elam, sekarang pertanyaannya kan begini, membuat suatu apa eh, model yang tadi sikap kritis, kemudian apa kebebasan itu terjaga, tetapi juga secara apa ya prinsip ekonomi, bisnis dan sebagainya itu bisa apa terjaga. Atau gini aja supaya konkret pertanyaannya, apa yang dipilih tadi contohnya media-media seperti Tempo itu menurut Pak Ilham ideal, tapi bagaimana secara bisnis? Saya belum dapat data mengenai itu Mas Bambang. Tapi kalau lihat lihat percakapan di depan layar maupun di belakang layar happy happy aja mereka Mas. Jadi ada situasi yang saya kira Anda juga mengalami, kita juga mengalami sering kita merasa gagah dalam kemiskinan itu. Biarlah, biarlah kita cuma makan makan nggak seadanya, tapi ada idealisme, ada idealisme itu untuk menyampaikan bahwa saya mengontrol Anda gitu. Dan semestinya wartawan itu, semestinya itu hak
sudah diberikan oleh bangsa ini melalui undang-undangnya. Anda bisa mengatakan saya mengontrol Anda, saya tidak percaya sama Anda. Ya, undang-undang saya mengatakan wartawan itu meragukan semua informasi dari manapun datangnya kecuali dari Tuhan dan Nabi. Selebihnya saya cukai. Itu aja kan. Itu fungsinya itu. Jadi saya berharap Tempo menjadi inspiring, menjadi model yang akan diikuti oleh media-media lain dan tiba-tiba Tuhan nanti akan memberikan pasar untuk mereka itu gitu. Itu kan kredonya pers perjuangan. Dulu Iya, senior-senior kita kan itu sebenarnya. iya, Jadi, nah sekarang begini Pak Ilham, apapun ini kita menghadapi kenyataan, media sekarang seperti saat ini, kebebasannya mungkin tinggi, tetapi kesejahteraannya karena bisnisnya tidak iya. begitu lancar, mungkin tidak maksimal. Nah, kita akan ke depan menghadapi ya sekitar 5 tahun lah nanti kalau ada pemerintahan baru ini dengan berangkat seperti sekarang ini, kira-kira apa yang bisa diharapkan? Pak Ilham kan juga masih aktif sebagai penasihat PWI dan Iya, sebagainya itu. saya kira begini Mas Bang, kan namanya hukum alam itu, hukum alam ya, ya. Di saat kita mendapatkan sesuatu, maka kita juga akan kehilangan yang lain, ya kan? Jadi ini filosofisnya bahwa memang itu tidak pernah sempurna. Tidak pernah dua hal yang bisa capai. Nggak mungkin dua hal itu bisa dicapai. Yang bisa mencapai itu eh, konglomerat mungkin ya, oligarki. Pada saat dia mendapatkan katakanlah ekonominya mantap, dia juga secara bersama menguasai negara yang bisa mengatur semua kehidupan ini gitu. Sekarang itulah ditentang oleh pers. Itulah ditentang oleh pers. Nah, saya kira pertumbuhan berikutnya kan model bisnisnya belum ketemu, tapi pasti akan ketemu, Mas. Ketemu dan itu akan sangat meyakinkan kehidupan pers kita akan terjamin kebebasannya, DNA-nya akan tetap terawat. Manakala kemudian duit masyarakat ini ya bantuan yang menjadi pembeli kan Tempo kan mulai mulai dengan berlangganan itu dengan media media sosialnya kan suruh berlangganan. Itu akan tumbuh menjadi gerakan baru masyarakat untuk memilih pers. Sehingga dia sama sekali lepas ketergantungan dari pemerintah, iklan-iklan pemerintah. Dan disitulah pemerintah nanti akan menderita menghadapi pers itu. Karena salah salah handle gitu. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya begini Pak Ilham. Apapun ya eksistensi pemerintah itu kan dia akan berjalan karena dia juga punya tujuan, punya visi, Ya, punya misi. Nah, ya, sementara itu tadi media atau pers itu yang ideal adalah bermitra walaupun dengan segala daya iya, kritisnya. Nah, iya. apa yang kira-kira diharapkan oleh media ini terhadap pemerintah supaya bisa terjalin situasi seperti itu. Iya, kalau kita amati kritik pers, kritik para uh, guru besar, kritik masyarakat, mahasiswa, justru sangat menarik, Mas. Di situasi yang sangat materialistis ini gitu, ya. Dunia begitu sudah mengalami kemajuan, sudah materialistis dan sebagainya ini, tapi ada pihak memikirkan idealisme gitu. Ada pihak dan masih banyak pihak yang mencoba melihat bahwa demokrasi itu termasuk prosesnya, bukan hasilnya menang. Karena untuk mencapai hasil itu paling gampang bisa diatur kok. Melihat prosesnya. Ini sama dengan ketika masyarakat
kepengen mengetahui proses bagaimana wartawan mendapatkan berita, bagaimana caranya itu. Kan? Sehingga Anda bisa merumuskan dalam sebuah rangkaian kata gitu kan, rangkaian informasi. Masyarakat pembaca pengen tahu juga cara Anda bagaimana memproses itu berita. Nah, sama dengan sekarang ini, masyarakat kita, sipil kita itu sudah pengen tahu bagaimana sih caranya you mendapatkan kekuasaan ini gitu. Apakah sesuai dengan amanah yang ada? Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, yang saya cemaskan. Ya, baik Pak Ilham, terakhir ya sebagai kesimpulan, jadi apa yang ideal harus dilakukan oleh pers atau media dan apa yang ideal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di dalam menjalani 5 tahun mendatang yang mungkin situasinya tidak lebih mudah dari sekarang. Saya yakin Mas Bambang, pers bisa menerangkan tentang apa yang ideal buat pers, buat bangsa. Saya yakin juga calon pemimpin kita bisa menerangkan apa yang ideal buat pemerintahnya nanti dan buat bangsa ini. Tapi yang saya tidak yakin bagaimana bisa bertemu, ya, mempertemukan dua katakanlah mitra ini untuk satu upaya penegakan itu, penegakan aturan itu, gitu. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia PBI Pusat. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua, baik kalangan media, kalangan pers maupun kalangan pemerintah yang akan datang, juga masyarakat, supaya menemukan formula yang lebih ideal untuk interaksi antara media, pemerintah, dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Ilham. Ya Mas Bambang, terima kasih banyak. Selamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi